Oke. Oke, selamat sore teman-teman Iluni FEBUI dan adik-adik yang sedang masih kuliah saat ini. Salam jumpa dengan saya, Sesi, di acara Patokan, podcast alumni tentang kompetensi, karir, dan pekerjaan. Di sini telah hadir narasumber kita yaitu Kak Ilvan Yahdi. Bisa di Google, Kak Ilvan Yahdi ini di mana? Ini beliau bekerja sebagai HR practitioner di salah satu multinational company yaitu Unilever. Oke, sebelum kita masuk ke topik kita yaitu cross cultural working environment, kita akan coba gali dulu sebentar nih terkait dengan data pribadinya Kak Ilvan. Oke. Kak Ilvan, kalau pada saat ini berarti sudah 10 tahun ya bekerja di Unilever. Oke, dari sekian banyak pengalaman, pasti Kak Ilvan kan ada beberapa staging ataupun karir di Unilever yang berkesan. Kira-kira kalau dikaitkan dengan topik kita saat ini, pengalaman apa yang paling berkesan? Ya, jadi mungkin kalau boleh share sedikit ya, sesi gitu ya. Udah 10 tahun gitu ya. Kalau anak zaman sekarang itu 10 tahun itu cannot imagine sama sekali gitu ya. Karena bahkan setahun aja, 2 tahun lagi itu orang udah bosen gitu ya in one company gitu. Jadi 10 tahun itu termasuk yang cukup langka lah gitu ya. Tapi nevertheless itu membantu saya untuk dapat wide range of opportunity dan juga experience gitu. Kebetulan by design kalau di tempat saya sekarang gitu ya, memang very multicultural, multinational company juga di mana-mana gitu. People-nya banyak dari mulai Indonesia gitu ya. Ada juga dari UK, dari Belanda, terutama karena it's Anglo-Saxon company gitu ya. Jadi pasti banyak bule-bule juga gitu ya. Tapi juga a lot of teman-teman kita dari Asia kayak dari India gitu ya, atau mungkin dari Latin Amerika dan macam-macam. Nah, kalau mengenai part where working cross culturally is interesting adalah ketika saya punya chance untuk kerja selama 3 tahun di London waktu itu. Oh, nice. Jadi waktu itu having a chance untuk bekerja di headquarters-nya di Unilever London, dan it was difficult at first tapi interesting juga sih. At what year? Itu di tahun 2017 sampai 2020. Oh, berarti recently ya? Recently. Oke, nice. 3 years. So, coba bisa ceritain Kak, dari mulai persiapan sampai akhirnya mingle di sana. Mingle di sana, iya oke. Nah, jadi kalau di multinational company, I believe juga nggak hanya di Unilever, tapi juga di beberapa company yang lain, itu mereka very open with vacancies. Gitu ya. Jadi ada vacancies yang sifatnya lokal, ada vacancies sifatnya global. Gitu. Kebetulan ada vacancies di London gitu ya, dan saya waktu itu kerja lagi di satu dari pabrik ketika udah cukup lama di sana, dan saya pikir nanti ya udah ada vacancy-nya, dan saya nekat untuk apply gitu ya, no experience at all mengenai kerja di Europe segala macamnya gitu, tapi Bismillah lah, coba dulu gitu ya. I think that's the first trait that's important gitu. You gotta bet on yourself. Quite a lot gitu. Otherwise, who will bet on you gitu ya. So, do application segala macam, apply, dan saat itu ada proses interview 2 kali sama vice president. Jadi kebetulan itu saya reportnya nggak ke director tapi langsung ke vice president gitu ya, dan ada case study juga. Jadi ya lumayan berat lah, tapi it well worth it sih gitu posisi. Oke. Yeah. Terus pada saat masuk sana berarti kan waktu Ilvan mendaftar, itu kan sebenarnya sudah punya persiapan ini what actually need in order to succeed get this job ya. Berarti di dalam kepalanya Irfan juga sebenarnya sudah punya ini juga ya, gambaran working in a very different cultural background, karena itu tantangan loh. Betul. Ya, nggak tahu ya, mungkin hidup saya selalu agak nekat sih hidupnya gitu ya, dari dulu kuliah gitu ya. Saya suka judulnya itu zaman dulu Vivere Pericoloso gitu, Year of Living Difficulties gitu, omongannya Soekarno zaman dulu lah gitu ya.
masih sampai sekarang masih terasa gitu ya. Zaman dulu sering ikut demo segala macam. Jadi ya back then buat teman-teman yang masih kuliah, ya tapi itu membuat membuat saya always trying to as much as possible striving for new experience gitu ya. Dan saat itu sih saya nggak mikirin sih sebenarnya nanti kerjanya gimana, ngomong pakai bahasa Inggrisnya ao juga nggak tahu gimana gitu ya. Ya pokoknya udahlah daftar aja, whatever it takes, I'll do it. Ya udah daftar. Um, Nothing that's important ya, karena menurut saya kalau kita nggak berani bet on yourself, susah gitu. And if we trying to as much as possible wait until we getting at the perfect level, maksudnya oke, bahasa Inggrisnya bagus, berani ngomong segala macam, you'll never get perfect, you'll never get there gitu. Jadi ya kita tunggu aja, apa yang ada kita hajar dulu aja gitu sih waktu itu. Oke, berarti text on-nya never ever never ever afraid to try something new ya. Yeah. Karena ini kan juga sebenarnya pada saat kita juga ngebet untuk sesuatu hal juga kita juga tahu bahwa kita harus punya preparation. Betul. Yang tadi Ilvan bilang kan. Karena Betul. kita juga nggak mau juga once kita go into the battle terus kita nggak punya weapon terus lost gitu kan. Exactly. Nah, cuman kalau saya sih waktu itu ya, Mbak Sisi ya, pikirnya adalah no risk juga gitu. Either saya stay di Jakarta atau di London kan. Ya udah kalau nggak dapat juga tetap Jakarta. Jadi ya udah nggak ada risk waktu itu. Oke, now move to London. Yeah. Once Ilvan sampai ke London, and then itu ada masa orientasi segala macam kan. Itu langsung ketemu dengan berbagai macam different people. Different cultural background. Waktu itu cultural background. Kalau nggak salah di sana itu lebih banyak apa UK-nya ya? UK nationals. Tapi as you know dengan UK mereka juga banyak orang Europe juga kan, yang lain gitu ya, Eastern Europe, Netherlands gitu, dan juga karena kita juga company-nya cukup besar di India juga, lots of people from India. Gitu. So once you're there, kan berarti baru ya dari company darat baru, nih, terus lagi ke sana, oke. And then what did you do and the first day of your working day? Jalan-jalan aja dulu sih, santai dulu aja sih. Tapi speaking of seriousness gitu ya, it's a cultural shock gitu, really cultural shock. Maybe of course kalau from culturally gitu ya, kita kan di Indonesia terbiasa mingle sama orang, easily connected gitu ya. Kalau di sana kan ya semua very individual gitu ya. Yes. Individual, semua orang ya, people can help as much as you want to ask for help gitu. Nggak ada yang tiba-tiba lu kok bengong lagi sendiri gitu, nggak ada tuh. Kalau bengong ya bengong lagi selamanya gitu di sana ya. Nasibnya begitu aja sih. Jadi ya kita harus proaktif sih waktu dulu ya. Nah cuman yang membedakan menurut saya adalah salah satunya yang saya struggle di awal-awal itu adalah proactive mindset gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan pakewo ya, exactly. Pakewo nggak enakan, mau ngomong juga ya nih, aduh nih overthinking. Ada si bosnya ntar marah-marah apa gimana gitu, masa gitu aja nggak bisa gitu ya. And itu it struck me for the first 3 months mungkin gitu loh, untuk really understand the situation gitu. Walaupun bosku berkali-kali bilang kayak no worries, just come to me kalau ada issue, ada masalah gitu ya. Tapi sebagai orang Indonesia yang terbiasa solving your own problems, yes. Ya kita solving our problem dulu gitu. Tapi jadi lama gitu ya, mikirnya lama. Udah jadi belum, udah beres belum? Ntar belum nih gitu ya. Ya akhirnya dikasih feedback dong. Kenapa lama gitu? Oh ya, gue mesti solving on my own gitu. Nggak usah, kita saling collaborate aja gitu. Nah, suasana kolaborasi itu yang saya rasakan banget sih di sana gitu, yang kita harus asking for help gitu. Dan nggak malu of asking for help gitu, atau asking stupid questions, nggak masalah gitu. Nah, itu yang menurut saya, speaking of education juga mungkin di FEUI gitu ya, nggak tahu zaman sekarang gitu ya, mungkin kalau saya dulu dari SD, SMP, SMA, itu kan kita tidak di-encourage buat bertanya gitu ya. Kita tuh di-encourage-nya untuk menjawab pertanyaan, solving the problems gitu ya. Nah, tapi itu terasa banget gitu loh. Compare dengan teman-teman saya yang European atau Americans, they can easily asking questions, karena dari zaman dulu kuliah atau mungkin dulu sekolah ya bebas aja gitu, ada suasana egalitarian yang terjadi gitu ya. Kalau kita kan agak sedikit agak sedikit keuhnya masih terasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah the fact that we want to discuss. Jadi kalau di Indonesia itu, ini at least in what I feel gitu ya, kita terbiasa untuk
siapa? Yes bos gitu. Artinya kalau misalnya dikasih tugas, noted pak gitu ya, waduh siap. Peserta tangannya gini kalau lagi di WhatsApp gitu ya. Ada emoticon. Iya kan? Nah, ada emoticon gitu kan. Nah, kalau di UK atau mungkin di global company gitu ya, di headquarters, itu kita nggak bisa kayak gitu. Karena there is no value for you just to say yes. The fact you are there is to bring value to the conversations, to the richness of the conversations gitu ya. Jadi kalau sedikit-sedikit cuman oke pak, oke bos, oke sir gitu, you better stay at home aja gitu. Karena nggak ada value-nya gitu ya. Nah makanya di awal-awal saya struggle gitu, karena di sini kan kebanyakan menjalankan tugas gitu ya. Kalau di sana kita harus berani untuk challenge bos juga, untuk diskusi gitu. Saya ingat banget waktu pertama kali itu saya ikut meeting. Kalau di Indonesia ikut meeting 1 jam itu isinya full of action. Oke, satu kamu ngerjain A, B, C, D, E, Harus F, G aja, gitu ya. Semuanya jelas tuh. Siapa? Semuanya udah detail kan. Di sana ngobrol discuss sejam without any action at all. Orang cuma discuss aja, cuma exploring angle, exploring option, seeking narrative. Itu terms-terms global juga gitu ya. Kayak gitu-gitu gitu. Itu struggle banget buat saya di awal. Tapi ya itu sih menurut saya kita tidak terbiasa untuk berdialektika. Kita nggak biasa untuk berdiskusi secara sehat gitu ya. Kita suka agak baperan gitu. If your idea has been shut down misalnya. Itu yang menurut saya quite shock sih. Okay. So after you figure out gitu something certain yang harus di-cope gitu ya. Terus setelah 3 bulan gitu, kan pasti akan banyak tim-tim lagi tuh yang akan bareng sama Ilvan untuk bekerja. Nah itu how do you manage that? Kalau sekarang itu kan kita taunya ya kalau misalnya sama cultural dimension tuh ngomongnya Hofstede gitu kan. High power distance, low power distance. Tapi kalau itu pada saat dunia praktis itu, once setelah 3 bulan udah punya takes on sendiri, terus interesting karena saya Asian, Indonesia gitu ya, yang tadi gue my boss is UK, and dia perempuan sih gitu ya. Saya punya anak buah, 1 orang UK, perempuan juga, 1 orang UK cewek, 1 orang US cewek gitu. It's totally interesting sih in terms of managing your culture gitu ya. Bos saya pernah komplain sekaligus teasing juga nih waktu itu gitu. Dia bilang gini, Ilvan kalau kita ngobrol gitu ya, you always say yes, but actually you meant something else, right? Yes but gitu. Ya kayak gitu, yes but gitu misalnya ya, atau yes but I think gitu ya. Terus dia akhirnya punya mental notes buat dia sendiri. Oke, kalau lo bilang yes, itu artinya apa? Jadi kalau ditanya misalnya, Ilvan what do you think bla 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 gitu ya, saya bilang yes but gitu ya. Dia bilang, do you mean this? No, I mean the other way around gitu loh. Jadi dia akhirnya juga menyesuaikan juga dengan my current culture gitu ya. Yes itu bukan berarti I will follow whatever you say. From my end, yes itu I acknowledge the fact you give a statement, and then I have another statement towards it gitu. Tapi buat orang bule itu bingung gitu loh. Lu yes maksudnya lu setuju sama gue gitu ya? Enggak. Yes tuh ya oke. I got your point gitu loh. Gitu. Jadi itu yang agak tricky di awal-awal. Akhirnya itu saya harus mentally harus aware gitu loh. Untuk nggak saying yes easily. Can you imagine just saying yes itu juga matter most gitu ya. Nah ya udah, tapi dengan anak-anak tim saya yang dari US, dari UK juga very different juga sih the way things are gitu ya. Mereka challenge in every detail gitu. Kita nggak berbaperan kalau kita di challenge sama anak-anak gitu. Dan ya mereka juga very good in social life. Jadi kita mungkin sering main-main, ngobrol-ngobrol, atau mungkin makan bareng. Ya itu part of mingle juga sih dengan anak-anak gitu ya. Apalagi mereka juga lumayan masih muda gitu ya. Dan saya juga pernah punya pengalaman, saya punya intern dulu, masih kuliah, anak UK juga gitu ya. Very different lifestyle gitu. Maksudnya lifestyle-nya udah lifestyle itulah lifestyle Gen Z banget gitu. Gen Z banget to the level dia kayak sebenarnya nggak peduli masuk kantor atau enggak gitu loh. Pakai bajunya terserah dia gitu ya. Terus kalau ditanya gimana ya gitu doang gitu loh, kayak doesn't give a speed gitu ya with the job gitu. Tapi saya waktu itu as much as possible
trying to manage dengan saya bilang, if you not serious on your job, you will get nowhere gitu. Jadi saya mencoba memput my Asian background with kan kalau kalau di UK itu kan kamu tuh orang UK itu juga kayak orang Jawa sebenarnya. Jadi mereka tuh agak pekau juga ngomongnya tuh penuh melingkar-lingkar gitu lah ya. Oh, I I think you are bla 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 gitu ya. Nah kemarin waktu itu saya kasih feedback yang harsh aja gitu. Kayak orang Jakarta gitu ya feedbacknya, kayaknya lo nggak bisa lulus deh gitu ya. Dan dia ternyata berubah saat itu gitu loh. Jadi in a way menurut saya in a cross cultural organizations kita harus bisa menyesuaikan dengan the need of the hour. Apakah kita butuh switch into UK standard atau kita switch into Asian standard gitu ya. And it actually works sih sebenarnya. Oke. So tadi terkait dengan yang intern itu berarti ada momen-momen tertentu nggak sih di Ilvan yang ketika menemukan satu apa ya kayak semacam satu bumpy road lah ketika managing those team gitu. Padahal ternyata task ataupun tugas yang diberikan itu memang membutuhkan waktu cepat untuk diselesaikan. Banyak sih memang gitu ya. Dan apa namanya? Ini sebenarnya tergantung orang-orangnya juga gitu ya. Tapi di UK sendiri itu memang secara umum mereka itu sangat mature dari segi work life balance. Jadi nggak ada tuh hari Sabtu ditanya sama bosnya misalnya gimana udah kelar dulu kerjaan kita gitu ya. Lebih work life kita balance. lebih work life balance gitu. Nah itu harus menyesuaikan banget gitu ya. Dan kita harus bilang saya punya beberapa anak buah atau intern yang nggak sesuai with my requirement misalnya, ya saya harus kasih feedback gitu. Nah feedbacknya lagi-lagi menurut saya kita menyesuaikan dengan personalnya juga gitu ya. Dan as much as possible making sure bahwa culture-nya itu map gitu ya. Jangan sampai misalnya kita terlalu kasih feedback yang terlalu harsh, itu mungkin mereka akan pikir sebuah harassment gitu loh. Ya kan? Kalau di Indonesia kan kita, saya nggak tahu ya, tapi di luar sana mungkin orang sering bilang you are not smart enough lah kadang-kadang kan. Kenapa sih kayak begini, kenapa sih kayak gitu gitu ya. Kalau di sana nggak bisa kayak gitu. Kita harus ngasih feedback tuh yang sharp, tapi soft gitu. Jadi kayak kita sering bilang, you know what, if you're not doing this well, if you're still doing things like this, eventually you will never get anywhere gitu in your career gitu. So I think based on your capacity, you should do this ABC gitu. Jadi agak nyelekit tapi juga sedikit ngasih info atau saran gitu. Dan with a cool head. Nah, itu yang menurut saya perlu di master sih dari awal gitu. Ya tapi it's it's quite interesting ya dengan mereka yang lucu-lucu gitu. Berarti kalau saya bisa ditarik beberapa kesimpulan kalau memang ternyata pada saat Ilvan mengatur ataupun mengarrange secara working team itu there's no such a big issue yang membuat mereka juga tiba-tiba ya itu hinder dalam mencapai tujuan atau betul. Dan juga sebenarnya nggak ada teorinya juga sih bahasa sih gitu ya. Yang penting adalah kita harus aware culturally. Nah, aware culture itu apa sih? Kayak tadi Indonesia misalnya kita orangnya selalu yes gitu tadi saya bilang kan. Tapi ternyata it doesn't mean yes juga gitu. Dan saya belajar dari bos saya, dia tanya sama saya gitu loh, kayak oh do you think this is a yes or yes but? Oh it's actually yes but gitu. Oke, ya udah kalau yes but what do you suggest misalnya gitu kan. Terus juga sama teman-teman yang orang misalnya Latin Amerika atau Meksiko gitu yang lebih blunt segala macam, itu juga kita harus sabar-sabar juga gitu. Kalau dia ngomongnya kayak gitu it doesn't mean dia nyinyir ya, enggak, tapi emang gayanya begitu aja gitu loh. Itu menurut saya sih perlu waktu untuk adjusting dan nggak ada buku yang bisa menjelaskan juga sih sebenarnya gitu ya. As long as you know mereka kerjanya gimana, as long as you get good team dynamics ya harusnya. Kalau di dalam perusahaan itu sendiri, kira-kira ada nggak sih kayak semacam apa ya, entah itu counseling, entah itu pendampingan gitu atau buddy system gitu, once you are getting into new environment? Ya, jadi ada sebenarnya, tapi saya bisa bilang nggak semuanya orang required sih. Jadi ada sih sebenarnya gitu. And to be honest itu bagus ya kalau memang orang bisa menjalankan. Cuman salah satu hal yang kejadian itu adalah sering banget orangnya kan sibuk gitu ya. Orangnya sibuk, buddy sibuk, jadi nggak ketemu, nggak match. Tapi totally recommend sih kalau memang di sebuah company gitu ya ada buddy yang bisa ngebantu dari awal-awal. I think it's gonna be helpful. So
take it back waktu Ilvan di London ya, Iya. pasti kan ada saat-saat dimana lagi apa ya, dalam posisi very very low gitu, yang membutuhkan satu releasing, entah itu diskusi, entah Iya. itu curhat, karena kan Iya. new environment, new Yes. people gitu. So what usually do? Ini kalau lagi low aja gitu ya. Ya kalau lagi low sih, what I typically do, saya ngobrol sama beberapa temen di kantor juga, satu tim gitu ya. Tapi ngobrol different topik sebenarnya. Jadi what I treasure the most contohnya adalah setiap kita lunch makan di kantin itu ada TV di situ tuh. Setiap hari Rabu kalau di UK itu ada namanya Parliament Questions. Jadi istilahnya kayak Pak Jokowi ditanyain gitu sama anggota parlemen gitu ya. Itu lucu aja, jadi kayak reality show gitu, dan kita lagi makan komentar aja, wah ini Boris Johnson kayak gini nih gitu, atau wah pertanyaannya parah banget gitu. It's quite interesting sih. Jadi that's part of how you mingle with the local context kan. Saya waktu itu mau nggak mau jadi belajar dikit soal how UK parliament system works misalnya gitu ya. Sekarang lagi pemilu siapa jagoannya gitu, tapi itu membantu saya untuk dekat sama anak-anak gitu ya, to the level. Tahu ini nggak Mbak? Tahu olahraga kriket nggak? Iya. Ya, kriket itu kan sangat nggak populer di mana-mana, kecuali di India sama di India Inggris. sama Inggris ya tuh. kan? Nah mereka tuh high fans of cricket gitu kan. Ya biar saya mingle juga, saya nonton kriket gitu, yang satu hari full nggak jelas, ya udah bengong aja ini apa sih game gitu ya, kayak kasih gitu ya. Tapi ya udah dari situ saya belajar gitu. Oh ternyata caranya begini, orangnya begini. Akhirnya saya dekat sama beberapa orang karena kriket gitu. Berarti it's interesting juga sebenarnya gitu sih. So itu berusaha untuk beradaptasi dengan culture setempat, so that jadi basically sebenarnya orang-orang itu agak mirip kayak Indonesia juga ya, maksudnya ya knowing the culture, the local context, terus ada sedikit ukhuwahnya dikit. Ada ukhuwahnya dikit. Jadi ketika bicara ataupun mendiskusikan sesuatu tuh ada layernya ya, layer sebelum akhirnya masuk ke core gitu ya. Ada layernya betul. Jadi dia ada salah satu proverbnya gitu. Kalau misalnya kita ngomong sesuatu gitu ya, misalnya kita bilang your idea is really interesting, misalnya gitu ya. It means differently sebenarnya. Itu bukan means your idea is great, tapi your idea is meh sebenarnya. Karena interesting on the other side itu like interesting gitu, kayak sarkasm sebenarnya gitu ya. Jadi we have to know gitu. Jadi ketika bilang what Ilvan, that seems interesting, I know what you mean gitu ya. Can you tell me more about it gitu. Jadi ya gue udah siap-siap aja gitu sih. Nah tapi interestingnya juga karena saya di UK dan kita kan Anglo-Saxon company, jadi ada di UK, ada di Rotterdam di Belanda. Saya sering travel ke Belanda juga. Itu completely different. Orang di sana sembilan-belannya orang manusia itu ada di Belanda gitu. Iya, jadi lu mau dibilang contohnya kayak gimana coba? Ya, yang cukup very harsh. I think your presentation is bad. It's bad gitu. Dengan muka datar, face gitu ya. Kalau saya dulu mungkin sebelum kesana gitu ya, saya akan sangat baper gitu ya. Tapi kalau mereka kayak gitu ya udah gitu ya. Terus dan mereka suka banget kayak misalnya bilang, ini makanannya nggak enak nih gitu. Plainly di depan orang-orang aja gitu loh. Dan itu biasa gitu loh. How they work. Nah, jadinya saya juga kebawa juga gitu. Ketika ngomong sama mereka ya saya akan sangat frontal aja. Karena mereka nggak ngerti subtle notes. Yang tadi orang Inggris bilang interesting gitu, they don't understand gitu loh. Jadi you have to tell very blunt aja with anything gitu sih sebenarnya. So ketika Ilvan sudah selesai nih di UK terus balik lagi ke Indonesia, berarti kan ada adapting culture lagi ya. Kira-kira takes on apa sih yang Ilvan bawa dari sana? Absolutely. Jadi saya bisa bilang I am completely different person gitu ya. Dari yang dulu di Indonesia sama sekarang di Indonesia lagi gitu ya. Perubahannya yang paling signifikan adalah I'm less overthinking. Kalau dulu kan mau nanya sama bos aja, selamat siang Bapak. Ada banyak skenario dulu dipersiapkan. Kurang titik apa segala macam gitu ya. Skenario 1, skenario 2, skenario 3 gitu. Aku jawaban di semuanya gitu ya. Sebelum maghrib ya. Terus juga gitu. Kalau sekarang tanya aja. Pak, ini gimana sih Pak? Atau kalau dia throwing something, kita jawab aja gitu loh. And di situ saya nggak berpikir bahwa
And kalau dia marah karena saya telling something, berarti ya he or she not good aja gitu loh, ya kan. Dan yang saya pikirkan itu adalah fokusnya what is your intention, niatnya apa sih gitu loh. Kalau niatnya kita emang kontribusi, niatnya kita baik, those questions, those statement will be fine gitu. Ya. Dan biasanya orang akan anggap itu sebagai hal yang normal-normal aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih mau main di tadi engage in discussion dan Open debate, discussion, open open discussions, debate. open Oke. debate gitu loh. Dan nggak ujuk-ujuk, oke, actionnya apa segala macam gitu. Karena maybe you don't need actions gitu ya. You need debate dulu, exploring options gitu ya. Dan you need to challenge status quo juga gitu. Yang keempat adalah saya juga mulai berani ngomong sama bos gitu ya, challenge mereka punya ini apa segala macam, itu fine gitu terakhir. Sama yang terakhir sih, I have more open minded sih towards differences, towards different part of people gitu ya, towards different ideology, towards different ya macam-macam lah, kan kita kan ada banyak ya di dunia ini gitu ya, and different culture juga gitu loh, and less judgmental gitu. Contoh kita kan agak judgmental, so First impression matters ya. Somehow. Ya. gitu ya. Nah, setelah dengan beberapa takes on itu, Ilvan, di unit yang sekarang itu, do you make some kind of change atau ya agent of change ya, as part of agent of change untuk merubah ataupun untuk ya membuat. Kalau tadi kan my role adalah di area strategi transformation, kan di daerah saya itu kan saya megang HRBP untuk finance, IT, transformation dan strategi gitu. Dan memang terutama di area strategi dan transformation itu yang saya coba giving changes di sana gitu ya. One thing adalah karena saya tadi open with more culture, mindset, knowledge di luar Indonesia gitu ya. Saya trying to apply agile metodologi di HR gitu misalnya, dan itu membantu banget karena saya udah punya networknya di sana, saya tahu mereka ngapain gitu ya, kita bisa saling challenge each other gitu. Itu sangat membantu sekali gitu dalam bekerja gitu ya. So one is di situ gitu. Yang kedua adalah di beberapa kesempatan, karena kan ketika kita di HR itu kita harus manage senior eksekutif ya, in a way gitu kan, yang mungkin lebih senior daripada kita gitu. Di situ saya bring changes karena dulu itu seringkali deal gitu ya, istilahnya people movement segala macam dulu terjadi di belakang lah. Jadi ya sama satu dua orang udah ini segala macam. Nah, saya bring changes adalah everything has to be transparent gitu. Nah, itu yang trying to put into the changes. Dan yang terakhir adalah saya sangat sering ngasih new ideas, kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kita tuh terlalu sering fokus kerja, jadi kita nggak getting external minded gitu ya. Padahal kalau kita baca McKinsey report misalnya, atau kita baca BCG reports, atau ya dari macam-macam lah, itu lots of new ideas can be garnered gitu loh. Nah, itu saya sering kasih ke teman-teman, ke anak-anak gitu ya. Ya itu sih yang membuat saya becoming more agile and faster these days. Okay. And after you deliver such change gitu, misalnya Ilvan juga melihat perubahan itu ada di tim. Ada sih. So it's very happy ya, karena salah satu yang mereka bilang adalah, Mas, kok sekarang kerja sama lo lebih cepat ya gitu ya. Nggak terlalu banyak birokrasinya gitu ya. Ya mereka bilang ini kayak kerja di startup juga gitu ya. Jadi ya I feel Fuka. Ya. Tapi I feel quite proud sih with the achievement so far. Nice. It's a very good takes on. Dan mungkin tadi aku highlight adalah satu hal, knowing someone atau knowing satu background di salah satu country itu sebenarnya membantu kita juga untuk melakukan mingle. Dan satu hal lagi ya, never ever give up on what your first doing atau first trial gitu, karena kan pasti ada kegagalan di situ. Oh iya, exactly itu setelah berapa puluh kali trial juga gitu loh. Dan saya juga setelah dari pulang dari London sempat di Indonesia sebentar waktu itu, terus ingin nyoba lagi
keluar lagi gitu ya waktu itu, dan saya gagal mungkin 10-an job open vacancy segala macam gitu di internal Unilever ya. Iya. Sampai akhirnya dapat sebuah role di Belanda dan role yang sekarang saya pegang. Ya kebetulan karena role ini sangat interesting, saya pilih ini juga gitu ya. Tapi lots of trial and error sih sebenarnya gitu ya. Dan again, no one bets on you. Yeah. You need to bet on yourself gitu. Dan you gotta believe aja sih in yourself gitu. Even sometimes if it's a bit overconfident or a bit overstatement, ya udahlah, let's try aja gitu. Saya selalu mikir what worst can happen gitu kan. Jadi karena kalau mikirnya dulu ntar tinggal di Inggris nggak punya teman, terus nanti jauh dari keluarga, susah sholatnya, jauh dari family gitu kan. Ya bener juga gitu ya. Tapi what worst can happen gitu ya. Worst case apa? Ya paling kita di sana tinggalnya di rumah lebih sempit misalnya gitu ya, karena mahal gitu ya. Lebih enak kalau mau ngapa-ngapain kita kalau mau liburan ke Scotland kemana gitu ya, ke Eropa lebih gampang gitu. What worst can happen gitu? Nothing, ya udah. You need to take the chance. Sebenarnya itu juga yang harusnya menjadi kata takes on buat adik-adik ataupun teman-teman di luar sana, bahwa never bet on you always have to bet on yourself, because that matters. Semua resources ada, semua kompetensi ada, but if you never take the chance, that there'll be no chance for you. Oke, thank you banget Kak Ilvan. Ini sebenarnya mau kita panjangin sampai nanti buka puasa. Ya. Cuma nanti ada lagi beberapa session yang harus menunggu ya. Oke, teman-teman, terkait dengan sesi kita hari ini kita sudahi dulu Kak Ilvan. Thank you banget. Kita akan lihat juga nih animo dari teman-teman di sana terkait dengan podcast ini. Kalau memang ternyata ada part atau session kedua, kita bisa banget nih lanjut ya. Dengan pengalaman Kak Ilvan yang lain bisa jadi. Oke. Sip. Thank you banget untuk waktu, atensi dan juga partisipasinya. Ditunggu di kolom komen. Mungkin ada ya Kak Dani nanti kolom komennya. Salam dari kami Iluni FEB UI. Selamat sore.